welcome to Cynthia Montana Channel. Nah, hari ini aku pengen berbagi mengenai prospek kerja ketika kamu ngambil jurusan audit itu apa aja ya. Nah, sebelum aku lanjut ke video ini, jangan lupa ya di like, komen, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu loh teman-teman. Kita langsung mulai aja ya. Nah, jadi ada salah satu subscriber aku yang request nih teman-teman untuk ngebahas tentang prospek kerja audit khususnya. Itu apa aja ya kira-kira? Atau kita ngambil jurusan audit, kira-kira nantinya kita akan kerja apa ya? Nah, sebelum aku ngebahas ini, aku akan kasih tahu dulu sedikit ya teman-teman, bahwa audit itu kan berkaitan tentang pelaporan. Ngomongin soal pelaporan, ngomongin soal laporan, terus juga ngomongin soal yang namanya ketelitian. Oke, jadi ketika kamu tidak menyukai 3 hal ini, jadi bisa dipastikan bahwa kamu tidak akan menjadi seorang auditor. Oke, walaupun kamu kuliah audit, belum tentu kamu menjadi seorang auditor. Oke. Nah, itu dulu nih yang pengen aku tekankan ke kalian. Nah, langsung kita mulai ya. Yang pertama adalah kalian ya pasti akan jadi auditor dong, ya dong. Nah, audit di sini bisa seperti apa? Audit di sini bisa jadi 2. Oke, yang pertama apa? Yang pertama itu adalah kalian bisa jadi auditor eksternal nih teman-teman. Jadi kalian kerja di kantor akuntan publik. Misalkan apa? Big Four, ya kan? PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, atau KPMG, itu Big Four-nya. Kalian bisa coba di situ, ya kan? Kantor akuntan publik atau external auditor. Atau yang kedua adalah apa? Yang kedua itu adalah kalian kerja di suatu perusahaan, tapi kalian mengaudit. Nah, bedanya apa? Bedanya gini. Kalau kalian kerjanya di kantor akuntan publik kayak Big Four, kalian itu adalah lebih kepada mengecek laporan keuangannya. Laporan keuangannya sudah dibuat oleh perusahaan. As simple as that. Oke, gitu. Yang kedua, kalau misalkan kalian jadi auditor di dalam sebuah perusahaan, yang kalian audit itu apa? Yang kalian audit adalah manajemennya. Simple, manajemennya. Maksudnya manajemen gimana? Di dalam sebuah perusahaan dia ada director, manager, ya kan, line manager, staff, and etc, supervisor, officer. Semua kalian cek. Semua transactionnya kalian cek. Semua yang ada di dalamnya, di dalam sebuah perusahaan itu, di dalam manajemen itu, apakah sehat atau tidak? Apakah yang dibuat itu benar atau tidak? Lebih kepada detailnya di dalam sebuah manajemen. Oke. Nah, sementara kalau misalkan eksternal itu lebih ke laporannya dan melihat apakah buktinya sama dengan laporannya atau tidak. Simple as that. Yang pertama auditor, oke. Yang kedua accounting atau accountant teman-teman. Nah, karena audit itu adalah turunan dari accounting, maka should be kalian itu jago di bidang accounting. Harusnya. Accountingnya apa? Pelaporan, general ledger, atau berkaitan tentang apa lagi ya mungkin ya, manajemennya, ya kan, atau berkaitan tentang payrollnya, gitu kan. Nah, itu tergantung teman-teman, tapi kurang lebih kayak accountingnya nih, pelaporannya itu simple dan itu harusnya kalian sebagai seorang accounting dan juga turunannya ke audit itu harusnya menjadi salah satu yang bisa menjadi pertimbangan kalian. Kalau kalian nggak mau pusing-pusing ngomongin audit, ngeliatin keuangan, laporan keuangan sama. Nah, ini mungkin agak out of the box ya, karena kalian kan audit itu lebih kayak pencatatan, ketelitian. Tapi kalau kalian marketing berarti lebih ke market. Bagaimana caranya kalian menjual suatu produk, memarketkan. Ada juga banyak orang yang seperti itu, bidang ekonomi tapi di bidang audit juga khususnya dan pindah ke marketing. Banyak, karena ada beberapa orang yang lebih suka berbicara daripada hanya mengecek-ngecek atau daripada hanya membuat laporan. Jadi setiap orang tuh beda-beda teman-teman. Tapi di sini ada beberapa yang sebenarnya sering banget nih aku temui juga teman-teman aku yang jurusan audit dan bekerja di beberapa bidang ini. Gitu teman-teman. Nah teman-teman, ini sedikit informasi buat kalian aja, nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang mau request lagi, bisa langsung taruh aja deh di kolom komentar gitu. Aku bagi pengalaman aku sedikit. Aku di jurusan audit, aku pernah di general ledger juga, jadi berhubungan dengan accounting juga. Aku pernah di taxation, pajak,
ya kan? Terus juga pernah yang lebih fokus hanya di accountingnya aja, di payrollnya dan segala macam. Dan akhirnya mencoba ke analis, teman-teman. Jadi ketika udah 3 kali nyobanya di belakang layar, ya kan, udah nyoba di belakang meja, belakang komputer. Dan yang keempat kali aku akhirnya memilih untuk analis, teman-teman. Analis di sini lebih ke apa? Di sini juga berkaitan tentang pasar, berkaitan dengan juga consumernya juga, berkaitan dengan semua bisnisnya juga. Jadi ketika kita melewati semua hal ini, kita akan tahu nih sebenarnya tuh kita cocoknya di mana. Kita lebih sukanya di arah yang mana gitu. Oke teman-teman, jangan lupa ya ada like, comment, dan juga subscribe-nya. Buat kalian yang suka video ini, kalian bisa kasih thumbs up. Kalau kalian tidak suka video ini, kalian bisa kasih thumbs down. Oke teman-teman, thank you, have a nice day ya.